Pemirsa, hari ini polisi melimpahkan berkas perkara musisi I Gede Ari Astian alias Jerings ke Kejaksaan. Berkas perkara kasus dugaan pengancaman melalui media elektronik ini dinyatakan telah lengkap dan siap disidangkan. Kasus pengancaman melalui media elektronik yang menjerat musisi I Gede Ari Astina alias Jering SID memasuki babak baru. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, hari ini penyidik Polda Metro Jaya melakukan pelimpahan tahap 2 tersangka Jerings beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya upaya mediasi yang diagendakan pihak kepolisian antara Jerings dan pegiat media sosial Adam Denny selaku pelapor batal dilakukan. Meski sudah memaafkan Jerings, Adam Denny memilih tetap untuk melakukan proses hukum terhadap Jerings hingga ke ranah pengadilan. Kasus ini berawal dari dugaan pengancaman melalui media elektronik oleh Jerings kepada pegiat media sosial Adam Denny. Jerings kemudian dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 335 KUHP tentang ancaman kekerasan dan pasal 29 Undang-Undang ITE. Pasca pengancaman dan penyerangan rumah dinas Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho Senin malam, Kepolisian Daerah Riau berhasil menangkap 7 orang pemuda, sedangkan motif pengancaman tersebut masih dalam penyelidikan polisi. Polisi mengamankan 7 pemuda yang diduga melakukan pengancaman rumah dinas Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho. Ketujuh pelaku yang diamankan berprofesi sebagai aparatur sipil negara dan karyawan swasta di Pekanbaru. Harian kemudian ditemukan terduga pelaku ini di Jalan Harapan Raya. Itu tadi malam diamankan ada 7 orang. Dan sampai saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif mereka. Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho mengatakan, keributan yang terjadi di rumahnya berawal usai sholat Isya di masjid. Tiba-tiba ada 10 orang yang diduga preman memaksa masuk ke rumahnya. Sama yang security kita bang. Menyebut bahwa mana Agung ya. Dia bilang keluar atau apa segala macam, saya tak dengar. Yang jelas anak dan ini ketakutan semuanya. Kini ketujuh pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Reskrim Polda Riau. Sementara motif dan otak pelaku aksi pengancaman masih dalam pemeriksaan. Pelaku terancam dijerat pasal 335 KUHP dengan ancaman 1 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Yusuf Marpaung, Anyus melaporkan. Seorang lurah mengalami kecelakaan sesaat sebelum dilantik. Terpaksa lurah di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, dilantik dengan luka di wajahnya. Semula tidak ada yang salah dengan pelantikan lurah terpilih di Kulon Progo, Yogyakarta. Namun jika dilihat lebih seksama, terdapat noda di baju Umari, Lurah Sidorejo. Ternyata ia dilantik dengan 9 jahitan di wajahnya. Bagian pelipis dan jidat kirinya kini diperban dan ditutupi dengan masker dan topi. Luka 9 jahitan terjadi karena saat dalam perjalanan menuju lokasi pelantikan di kantor Pemkab Kulon Progo, ban mobil yang dikendarainya pecah dan as mobil patah. Polisi yang melintas pun membawa Umari ke Rumah Sakit PKU Nanggulan, kemudian diantar ke lokasi pelantikan. Ya kalau saya sih lega saja karena bisa mengikuti sesuai dengan jadwal yang telah dijadwalkan. Karena tadi kalau saya berpikir waduh ini pelantikannya bisa terlambat atau bisa dilendari, tapi alhamdulillah bisa. Terus ini nanti tetap mau pulang atau di rumah sakit lagi atau seperti apa? Jadi di rumah sakit kita terus pulang mas, karena di rumah sakit itu hanya rawat jalan saja. Meski dengan luka, pelantikan Umari bersama dengan 69 lurah terpilih lainnya berjalan dengan lancar. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, Anyus melaporkan. Seorang ayah babak belur dihajar massa. Warga kesal karena sang ayah tega memperkosa anak tirinya hingga hamil 7 bulan. Pria ini diarak warga ke kantor polisi. Warga emosi karena ia tega memperkosa anak tirinya berkali-kali. Parahnya, korban yang masih duduk di bangku SMP ini kini hamil 7 bulan. Korban yang baru berusia 16 tahun ini diperkosa sejak Agustus 2020 lalu. Berdasarkan pengakuan pelaku, nafsu bejatnya dilampiaskan di rumah saat istrinya sedang bekerja di ladang.
Sang ibu mengetahui kehamilan anaknya saat mengantarkan anaknya yang sakit ke lokasi pelayanan kesehatan. Peristiwa tersebut berawal dari pada saat si korban diantar oleh ibunya ke seorang mantri ya, untuk berobat, dan diketahui bahwa yang bersangkutan dalam kondisi hamil 7 bulan seperti itu. Sehingga tim segera mengamankan tersangka untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan.